Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Kania Ayu Ramadan. Pagi ini kami hadirkan rangkuman utama dari perkembangan ekonomi nasional, mulai dari paket stimulus pemerintah, reformasi BUMN, hingga kebijakan moneter Bank Indonesia yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Inilah selengkapnya. Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai sekitar 30 triliun atau setara 1,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Dilaporkan oleh Reuters pada 17 Oktober 2025, program ini mencakup bantuan tunai langsung kepada 35 juta rumah tangga dan program magang nasional bagi 100.000 lulusan universitas. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi akibat melambatnya konsumsi domestik dan menjaga stabilitas sosial menjelang akhir tahun. Menteri Keuangan menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5% di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk merampingkan jumlah badan usaha milik negara BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan hanya menjadi sekitar 200. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta menghindari tumpang tindih fungsi antar perusahaan negara. Masih dari laporan Reuters tanggal 15 Oktober 2025, Presiden menegaskan bahwa reformasi BUMN adalah bagian penting dalam mendorong investasi dan memastikan perusahaan negara fokus pada sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur. Dari sektor keuangan Bank Indonesia dikabarkan akan menurunkan suku bunga acuan untuk kedua kalinya tahun ini. Menurut hasil jajak pendapat Reuters pada tanggal 20 Oktober 2025, Bank Indonesia berencana memangkas suku bunga 7 days reverse repo rate menjadi 4,50%. Kebijakan ini diambil karena pertumbuhan ekonomi dinilai lebih penting dibanding kekhawatiran terhadap pelemahan nilai tukar uang yang telah turun sekitar 3% sepanjang tahun. Ekonom memperkirakan langkah ini akan memperkuat sektor kredit, meningkatkan investasi, serta memberi sinyal positif bagi pelaku pasar domestik. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perekonomian nasional tumbuh 5,12% secara tahunan year on year pada kuartal 2 tahun 2025. Sementara, inflasi tercatat stabil di kisaran 2% dan defisit anggaran tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto PDB. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan perang dagang yang masih berlangsung di beberapa kawasan. Pemirsa, serangkaian langkah ekonomi, mulai dari stimulus fiskal, reformasi struktural, hingga kebijakan moneter, memperlihatkan strategi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun, para analis menilai bahwa efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kecepatan implementasi serta sinergi antar lembaga. Dengan laju pertumbuhan yang masih bertahan di atas 5%, Indonesia tetap menjadi salah satu ekonomi terkuat di kawasan Asia Tenggara. Demikian laporan utama ekonomi pagi ini. Saya, Kania Ayu Ramadan.